Yo, Gemanggus. Ya bersama gue lagi yang gede tetap di sudut seram podcast, di mana podcast ini tidak senang yang namanya tetap muka. Di semua podcast yang ada di Spotify tentunya berapa saja yang dari host lain tentunya dia lebih suka tetap muka Pak Agung. Ya, karena jadi, kita harus tahu Pak Agung, kita tidak boleh menyamakan para host. Jadi kita adalah orang yang introvert. Bukan. Oh bukan ya? Aku bukan orang introvert, tapi aku adalah orang yang suka private. Makanya waktu minggu lalu aku iya Pak Agung cari pulau jet pribadi itu sangat karena bagus. aku tidak senang kebisingan dari gua sombong, kebisingan malah petaka yang digabung dalam salah satu burung elektronik Tentunya airplane. Gue paham sekali Pak Agung. Gue takut yang lain buat dosa, gue yang kena dosanya nanti. Wah, itu sama seperti tragedi di India yang baru-baru ini. Itu di mana pesawat itu menyeruduk Pak Agung, menyeruduk pemukiman para kedokteran atau yang disebut dengan gini Pak Agung. Apa nama kata dosenku dulu ya? Lokus itu dia, titik lokus dan rekaman pesawat black box itu bisa menjadi candaan nih. Kan ketawa. Iya. Karena kenapa? Karena ini bukan sebuah hal yang harus ditertawakan. Kita serius Pak Agung. Gua memberi klarifikasi. Itu karena kenapa gua bilang lucu? Kenapa lucunya? Karena gua berani mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Ya karena bayangkan saja deh, di menit pertama pas dia kepingin naik, ya kan, pesawatnya kepingin naik dia sudah naik. Kenapa dia tega? Ada banyak pilihan deh. Ada banyak pilihan yang terjadi. Ada banyak pilihan yang terjadi di sana. Lalu mengapa mendaratkan di sebuah faculty of the kedokteran, medical center? Gua kenapa ketawa? Gua bukan ketawa untuk korbannya. Gua ketawa melihat pesawatnya. Bagaimana sih dia kan sebenarnya bisa mencari titik. Gua bukan orang munafik yang lebih aman Pak Agung. Gua bukan orang munafik guys. Jadi pertama abis setelah itu gua nggak tahu ini reaksi gua pertama yang gua katakan tadi. Begitu pesawatnya tuh meledak, gua ketawa. Gua kira itu adalah bandara. Kenapa bisa? Maaf guys. Setelahnya baru gue sedih deh. Gue sedih guys, serius. Gue menertawakan. Gue cuma bilang itu hal untuk reaksi gue pertama itu terlihat dari mata gue, dari kedipan mata gue itu seperti lucu deh. Bagaimana mungkin pesawat yang sudah sempat menaik atau lepas landas bisa terus take off lagi di itu. Itu sebagai itu Pak Agung. Badai yang menerjang sebelumnya susah cerah, lalu badai itu menerjang. Itu sangat realis. Bagaimana dengan keadaan katanya sih gue dapat dengar sebuah burung katanya yang menghalangi layu terbang dari pesawat tersebut Pak Agung. Apakah itu logis apa tidak? Tapi menurutku itu tidak logis. Gak logis karena burung yang lebih kecil dibandingkan burung yang bermesin itu mesin itu adalah di depan tuh terpacunya gerakan supersonik di mana gerakan itu bisa memecah apapun termasuk udara-udara di sekitarnya dengan pantulan gerak magnetik dari medan bumi yang sangat besar. Itu dia Pak Agung. Itu bisa membuat jangankan jarak dekat dia, jarak jauh itu sudah panas dia. Jadi sebelum burung itu mendekat dia sudah mati, sudah di depan itu dia. Contoh sekarang kalau ada orang loncat dari ketinggian jauh sebelum contoh bunuh diri ke Burj Khalifa dan dia loncat pasti matinya dia sebelum nyampe tanah karena itu mengalami zero Z yang itu dia. Seperti itulah gini tanggapan gue untuk melihat itu, karena ada yang DM bang kenapa bisa seperti itu, karena gue tidak munafik. Gue bukan seperti orang-orang lain yang kalau dia ngomong gak nyambung, yang kalau dia ngomong itu yang bisa muntah darah itu. Jadi sekian dulu ya dari kami
pada hari ini. Besok kita sambung lagi di session lagi. Di episode berikutnya. See you and See you and goodbye. goodbye.